Welcome back to SOB. Kali ini kita balik lagi barengan sama SOB Official dan kita bakal ngebahas hal yang lagi trending ya. Oh iya. Udah, biasa SOB challenge, biasanya challenge atau styling orang. Kali ini kita bakal bicara history. Sejarah dong. Sejarah. Ya, history sejarah. Ceritanya dia. Iya, sains ilmu ya benar sih benar. Nah, kayaknya kita mengundang salah satu fashion enthusiast yang cukup terkenal di halayak digital, Mr. Bisma Diandra. Tapi sebenarnya Obi ada yang kurang. Kurang. Gak kosong. Ini kan orangnya tuh, ya. Makanya kita gantikan lagi kencing. Nah, kata kencing. Itu balik pasti balik ya. Dan kali ini SOB udah gak sendirian. Alhamdulillah akhirnya ada endorsan ya masuk juga channel ini ya. Kita dapat minuman Ambyar. Kita dapat minuman ini adalah minuman Eri Carlina dan juga Danojo. Sambil diminum. Ini adalah koktail yang rasa-rasa anggur. Ada 4 rasa. Kebalik dong. Ini kan anggur. Iya anggur ya. Iya. Ada 4 rasa. Ada passion fruit, ada popcorn, ada kopiko dan juga ada pandan lime. Unik-unik rasanya. Kopiko memang cowok. Iya, kalau cewek Cipiko. Hari ini kita bakal ngebahas. Nah, jadi kemarin kalau kita di jagat sosial media nih, katanya ada satu fashion trend yang lagi digemari, lagi digandrungi halayak Gen Z. That's a fucking right. Wow. Cekuak. Oke. Gimana kopikonya rasanya? Enak. Kayak minum kopi banget. Pahit-pahit gitu. Oh, ke rangsang kopi. Keren kopi. Oh, kopi perangsang ada itu, kopi ada. Gerem. Iya, kopi gerem. Oke, jadi kita bakal ngebahas di jaga sosial media. Gue lihat beberapa orang tiba-tiba ngebahas salah satu bentuk jaket atau desain jaket yang digandrungi. Iya, betul. Kita menyebutnya varsity jacket. Yang banyak dipakai orang-orang ya. Gue sempat bilang varsity ini mungkin rame karena kalau di Jepang, di US itu kan kalau nggak salah asal mulai dari Shimigo. Tiba-tiba dia bikin jaket FNF untuk teman-teman human made dia kan. Iya, itu yang sekarang. Itu kan gue ngerasa, gue bilang sama Mutara tuh kemarin bis. Kalau itu mungkin karena di sana kan emang ada musim dingin. Iya, betul. Cocok banget pakai varsity. Nah, kalau di sini pakai varsity insya Allah Pak. Iya kan cuma di sini dua musim panas sama musim hujan. Oh, bukan durian nangka gitu. Enggak. Musim durian. Kalau di kita sendiri, kalau lu sebagai fashion enthusiast nih bis, gue ngeliat tuh juga ada toko kan? Iya, betul. Apa nama IG-nya tuh? Grateful_deal. Nah, itu juga banyak banget varsity ya? Betul, nggak cuma varsity sih, lebih ke vintage garment. Jadi kategori vintage kan barang-barang yang emang umurnya lebih dari 20 tahun. Oh, vintage itu harus minimal 20 tahun? Yes, kalau di Indonesia 2 tahun belum. Jadi term of vintage itu suatu barang yang umurnya lebih dari 20 tahun. Bukan berarti barang bekas gitu yang gue beli sama orang gitu. Bukan. Nah, kalau umurnya lebih dari 100 tahun udah bukan vintage, lebih ke antik produk gitu. Jadi kalau antik lebih dari 100 tahun, kalau vintage lebih dari 20 tahun. Jadi urutannya adalah si vintage dulu baru kemudian antik. Betul. Jadi kalau gua baru beli barang dia bukan vintage, bisa jadi barang bekas aja. Bahkan second aja gitu. Pre-owned. Kalau bahasa Inggrisnya pre-owned. Kemudian, nah kalau menurut lu kan kalau di sana ada musim dingin. Iya. Di Indonesia kan mulai tren nih, tiba-tiba semua orang mulai ya dulu juga jualan sih, tapi nggak terlalu rame lah. Betul. Sekarang orang mulai rame dan harganya juga mulai mahal. Iya, mahal banget sih menurut gue. Beberapa item vintage menurut gue cukup mahal sih. Iya, betul. Tanpa mereka mungkin mengetahui beda vintage sama barang pre-love. Betul. Oke, jadi kita pengen ngelihat Bisma akan mengajarkan, mengedukasi kita. Sharing. Gimana sih cara membedakan atau melihat tahun dari sebuah varsity jacketnya? Sebenarnya sebelum sampai ke situ gue pengen nanya dulu, varsity itu apa sih sebenarnya? Kemudian kenapa disebut varsity? Jadi sebenarnya ini bukan ilmu yang pasti ya, tapi gue selalu digging terus. Correct me if I'm wrong. Jadi sorry, langsung aja cemil. Gitu. Jadi basicnya itu varsity itu sebuah jenis pakaian kan. Ini ada kaos, t-shirt ya. T-shirt, terus ada kemeja, ada cardigan. Namanya ada varsity. Varsity itu dimana sebuah barang yang memiliki collarnya leher dengan rib kayak gini, kerak kayak gini. Terus abis itu bawahnya juga ini dan biasanya diaplikasikan menggunakan button atau zipper. Tapi yang utamanya tuh di leher, ini, tangan dan bawah. Berarti kalau misalnya kan banyak juga nih, ini kan ini ada leather, beda warna itu nggak harus ya? Nggak harus. Yang sama jenisnya kayak gini. Yang penting di leher itu pakai rib, bawah sama pakai button. Rib ini si ininya ini.
Nah, ada lagi nih bedanya Gitu. Varsity sama Sukajan. Nah, kalau Varsity itu tuh lebih universal. Varsity kan tadi tuh bentuknya. Nah, kalau Sukajan tuh sub kategorinya. Varsity ada turunannya kan, jadi utamanya barangnya itu Varsity, bawahnya yang Jepangan Sukajan, yang identik dengan full bordir, terus yang vintage college, yang kayak gini, yang kayak gini, letterman gitu. Jadi jaket yang diperuntukkan untuk si mahasiswanya. Jadi ini nama orangnya nih ya? Iya. Satoru itu nama orang. Satoru itu nama orang. Ini kampus asalnya dia. Pasti kebangsaan India dong Satoru ya? Enggak, bukan. Jepang. Berarti dia orang kaya. Dia kuliahnya di Amerika. Padahal dia orang Jepang. Orang Jepang. Vintage loh, 20 tahun minimal. Orang berada. Wow. Sama yang terakhir ini apa? Yang tadi kamu bilang? NFL. Iya. American football ya. Football. Jadi banyak turunannya, ada yang dari football, masuk ke kampus gitu. Ada yang ini ya. Ada yang universal, kadang mobil, otomotif atau biasanya tuh kayak restoran-restoran zaman dulu, kayak event McD atau ada dia bikin spesial mungkin kayak untuk apa namanya pekerjanya yang MVP pekerjanya yang paling giat. Jadi buat apresiasi dong biasanya. Sebenarnya lebih apresiasi. Baju apresiasi. Betul. Jadi intinya Varsity ini dulu bener baju apresiasi yang di tahun 1965 itu tuh pertama kali dibikin sama kampus Harvard. Awal mula si Varsity ini dikenal dari Harvard. Jadi mereka punya tim apa namanya tim rugby, tim rugby itu tuh si coachnya itu menginisiasi kayak gue pengen bikin satu jaket buat biar tim-tim MVP gue nih punya suatu kebanggaan yang bisa dipakai gitu. Akhirnya dibikinlah Varsity dengan lettering H gitu, Harvard gede. Jadi ketika orang itu pakai orang-orang tahu kayak ini MVP nih, ini jago nih, orang penting nih, gitu. Jadi dulu jaket itu menjadi jaket kebanggaan. Jadi setiap orang punya, dia pakai kemana aja, dia pasti bakal bangga banget karena orang bakal tahu kalau dia tuh punya something. Ada kastanya jadinya. Ada kastanya, ya. Gitu. Nah akhirnya terus 10 tahun ke depan dipatenkan sama si Harvard ini. Ya udah berarti tiap tahun ada mahasiswa baru ketika lulusan ataupun ikut kegiatan kayak misalkan kegiatan football atau basket, dia dibikinin jaket untuk apresiasi karena telah memberi kontribusi di kampus. Walaupun nggak menang gitu. Ini tuh diproduksi bukan buat fast fashion ataupun trend fashion gitu, karena dulu orang ngelihat ini tuh emang identitas kayak ini Varsity ini zaman tahun 60 atau 70 jenis pakaian yang emang nggak dibikin massal tapi sengaja dibikin buat apresiasi orang. Tapi dulu kalau film-film banyak kan yang kalau pakai baju begini bandel biasanya. Iya. Nah, cowok-cowok playboy ya. Dari Amerika akhirnya diinisiasikan sama yang jaket gue pakai ini, brand Avirex. Jadi brand dari Avirex brand dari Amerika. Dia tahun 1975 dia ngelihat si Harvard ini kayak ini kayaknya bisa nih gue duitin nih kan, kayak ini bisa oportunis. Akhirnya baru dibikin massal. Dia spesial dengan tema-tema militeri. Nah makanya kayak contohnya ini Avirex juga tuh. Ini tahun berapa? Nanti kita bahas ya cara membaca tahunnya. Ini ada kerahnya ya, bukan rip. Ada kerahnya. Ini leather ya. Full leather. Lagi musim semi. Iya nih. Ini kan kelihatan kan ada label rugby-nya kan. Apa nih kalau ini baseball ini ya? Ini ada baseball. Ini American football dan lain-lain. Emang inspirednya dari situ, tapi lebih ke military spec. Jadi emang benar-benar semuanya full spec, kulitnya bagus, harganya bagus. Tahun-tahun pakaian tuh bisa dilihat dari jenis kerahnya. Terus hardware yang paling penting. Hardware kita bisa ngelihat hardware-nya. Nah, dari yang gue pelajarin maksudnya ini juga gue masih digging. Nah untuk Varsity yang masih berkerah kayak gini itu tuh biasanya di tahun-tahun 60-an 70. Nah 80 dia udah berevolusi menjadi lebih modern lagi akhirnya sampai sekarang kayak gini. Dia sampai sekarang masih nah yang kedua yang paling gampang kita digging tuh di zipper dan button. Nah kalau misalkan tahun 60-an kalau misalkan dilihat dari buttonnya ini tuh dipatenin, dikencengin tuh ada namanya double prong. Jadi bulat terus habis itu kayak pada paku ditusuk terus dikencengin, diikat gitu. Di belakangnya di buttonnya. Nah ini namanya double prong button kan beda kan? Iya beda ini kayak ditembak gitu. Ditembak. Nah ini masih manual. Kalau ada cekung ke dalam. Ada cekung ke dalam dua itu namanya double prong button. Biasanya 60-an. Nah biasanya flat ya. Ini flat. Nah biasanya tren hardware itu kan kayak sekarang nih kayak sekarang mah pakai zipper YKK aja gitu kan. Iya benar. Kan ini
pakai double prong. Jadi kayak tren hardware tiap dekade juga ada gitu. Jadi kayak ngikutin semua industri yang lagi ada, kayak misalkan nih tahun 60-an nih orang-orang pada pakai hardware apa ya? Jadi udah ngikut aja deh, ini lagi rame gitu. Tapi disebutnya hardware ya? Hardware, karena kan ini kan suatu benda yang berat. Hardware, keras. Nah yang lebih uniknya lagi, kenapa kebanyakan jaket-jaket American football ini notabene mahal. Setelah gue ulik, yang unik dia tuh pakai button dari salah satu manufacturer namanya Scoville. Jadi Scoville manufacturer ini salah satu manufacturer hardware untuk kayak button atau zipper yang terkenal dari lama banget, dari tahun 60 atau tahun 70. Nah, yang bikin si Scoville hardware ini terkenal, dia itu sampai dikontrak sama NASA untuk bikin uniformnya NASA. Semua hardware-nya pakai Scoville. Jadi udah grade A lah ya. Grade-nya A. Jadi makanya si jaket-jaket NFL ini kenapa mahal? Karena dia pakai hardware-nya tuh yang superior semua, mulai dari kain satinnya, lining dalam sampai button-nya juga gitu. Scoville. Next, cara ngeliatnya dari bordirnya juga. Ini bordirnya beda ya. Coba lu lihat ke belakang deh. Ini bukan bordir. Yang depan namanya. Ini kan bordirnya beda sama ini ya. Nah, ini kan kayak bordir anduk ya. Nah, bahasa Inggrisnya namanya pile waving. Pile. Jadi pile tuh ini roll type yang pakai kemarin. Ya, roll type. Jadi kainnya sengaja nimbul-nimbul kayak bordir anduk. Nah, biasanya tren bordir juga tiap dekade juga berubah-ubah. Nah, ini biasanya tren bordir pile waving ini muncul di tahun-tahun 60-an sama 70-an. Kalau yang ini udah mulai 80-an. Udah ini udah mulai modern, 90-an sampai 2000-an. Kan ini modern. Aku suka yang begini loh. Iya, nah, pokoknya setiap makanya Budi Anduk. Jadi kan kalau gue lihat di IG lo nih, Bis, ada beberapa yang lo even tahu tahun produksinya. Nah, kayak gitu gimana cara? Biasanya itu ada di forum-forum fashion. Jadi ada beberapa forum-forum fashion internasional yang nguliknya tuh lumayan gila, kayak ada satu sub forum yang ngebahas tentang button semua. Kalau kita bahas berikutnya, kalau kita bicara varsity ya. Kemudian kan menjadi tren, padahal sebelumnya memang sudah banyak dong. Sudah banyak. Apa yang kira-kira men-trigger orang kemudian menjadi mulai menghunting jaket-jaket varsity ini sih, Bis? Kalau menurut lo? Iya, sekarang ya, terutama di periode sekarang. Karena kita udah hidup di era yang sambil minum ambiarnya dong. Biar ambiar yuk. Karena menurut gua kita udah hidup di era digital yang serba cepat, semua informasi bisa kita dapatkan. Kalau dulu kan ibaratnya fashion trend zaman dulu kita selalu telat 3 tahun, ya nggak sih? Kayak telat 2 tahun. Sekarang ini kita udah bisa udah bisa jalan bareng-bareng nih, kayak di luar negeri lagi rame apa, karena kekuatan sosmed dan faktor beberapa fashion brand juga bikin produk yang berbau-bau Ivy League. Jadi Ivy League itu pakaian-pakaian yang dipakai kampus-kampus di Harvard zaman dulu. Alistair lah ya. Alistair pakai cardigan, pakai crew neck. Salah satu varsity. Jadi varsity ini salah satu sub trennya si Ivy League style. Yang tadi bilang Boim ya. Betul. Yang dipakai yang kastanya beda ya. Jadi Ivy League star nih kalau untuk konsep kayak gitu. Iya, gitu. Karena ternyata buat apresiasi ya. Jadi orang nggak sembarangan bisa pakai juga jaketnya. Nah, akhirnya di Indonesia banyak aware kayak di luar lagi namanya varsity nih, akhirnya didukung lah sama beberapa kayak orang-orang yang suka fashion, yang suka bersosial media lah. Kalau di Indonesia kan sebutannya influencer mencoba mengekspresikan gaya mereka dengan varsity. Akhirnya ke-trigger followers-followersnya untuk lihat, kok ini semuanya lagi varsity-an nih, asik ya gitu. Dan faktor media juga, media ngangkat kayak kenapa sih varsity tren lagi, ya karena brand-brand di luar juga lagi ngeramein lagi, karena kan tren terus berputar terus kan, dan akan balik lagi ke titik-titik awal lagi sebenarnya. Kayak ini kan kayak 5 atau 8 tahun lalu kan, zaman kita masih SMA. Betul. Ya nggak sih? Kayak gitu kurang dulu lebih. Yang NY yang Yankees dulu tuh Yankees, di pasar thrifting gitu. Dodger. Aduh, yang warna biru banget gitu kan. Nah, terus kemudian yang memvaluasi harganya mahal, murah itu apanya, Bis? Apa yang tentuin gitu? Kualitasnya. Ini mahal, ini murah. Sebenarnya dari fabriknya nih, kayak contohnya. Contoh deh. Ada jenis-jenis varsity yang emang vintage letterman gitu. Nah, ini kan jujur ya, ini berat banget anjing. Iya, ini berat. Nah, ini kulit asli. Nah, ini tipikal letterman jacket kayak gini, simple, kayak bordirnya pakai bordir anduk di dada doang. Apa tuh, pile waving? Pile waving di sini. Biasanya di sini inisial either itu kampusnya atau nomor dia pas ikut kegiatan rugby atau football gitu. Nah, biasanya yang mahal itu yang udah pasti, karena kan klasik varsity kan pasti yang badannya wool, tangannya kulit tuh. Nah, biasanya itu yang mahal tuh. Yang kayak sekarang range harganya untuk klasik varsity itu kayak di angka 1,5 sampai 2 juta.
Nah yang full leather bisa sampai 3 sampai 4 juta orang ada yang berani beli karena bukan dari segi quality-nya tapi dari segi storytelling-nya. Maksudnya ini jaket yang dibikin di Asheville Champion untuk tahun 1984. Jadi ini tahun 80-an. Tahun depannya gue baru lahir. Iya, 85. Banyak orang yang beranggapan barang vintage ini tuh banyak stoknya, kayak misalkan itu ukuran ini ada iya bang, mau yang kayak gini tapi ukuran S ada ngomong bang, ini barang vintage bang, gue cuma dapat 1 gitu. Terus itu, kenapa cuma 1 bang? Waduh, gue susah kasih karena barang vintage. Terus emang vintage apaan? Ya udah akhirnya gue sharing. Terus biasanya kayak kemarin gue alhamdulillah misalkan di endorse nih sama influencer atau apa, biasanya followersnya nge-screenshot dia pakai, bang mau yang kayak gini CSS bang, itu cuma dia doang yang punya. Itu yang orang gagal paham. Terus nanya kenapa barang second mahal, terus gue jelasin ini tuh memang second, cuman kategorinya vintage yang udah di atas 20 tahun. Dan lagi pula ini kan nggak diperjualbelikan. Nggak diperjualbelikan gitu. Jadi gue jelasin kayak kenapa sih ini? Capek jadi mimin grateful. Iya. Kenapa bisa mahal? Terus gue bilang ya karena ini punya sentimental value, terus timeless, terus kita mendukung sustainable movement juga. Kita beli barang second hand, kayak mengurangi sampah garment juga kan, sampah tekstil juga. Kadang ada yang gini, buset mahal banget. Kadang gue bercandain, Sherlock gelut kesini aku katain. Dia ketawa-tawa, maaf bang, bercanda bang. Terus misalkan gue jual 1,5, dia jual 300, gue bilang Sherlock borudal rumah lu sini. Waduh galak banget bang, kantong pelajar gitu lucu-lucu. Ini kantong pelajar, senjata banget, kantong pelajar udah. Iya, apa daya cuma kantong pelajar gitu. Tapi kalau boleh cerita dikit nih, kan kita berarti bicara bisnis dong sebenarnya nggak sih bis? Maksudnya pada akhirnya kan lu belanja berapa, jual berapa gitu. Iya betul. Kan kalau kayak lu kebetulan tahu nih story dan lain-lainnya nih. Kalau lihat di market sekarang kan beredar cukup banyak ya. Tapi apakah mereka paham dari yang mereka jual itu nggak sih sebenarnya bis? Kalau lu boleh bicara dari kacamata penjual juga nih. Iya, nah kalau dari penjual, menurut gua udah banyak yang paham. Karena mereka kan melek sosmed kan. Jadi ibaratnya gini loh. Lu pengen pacaran, lu harus nunjukin kan kayak gue tuh jago ini. Sama kayak kita mau ngejual barang, kita harus presentasiin kenapa lu harus beli barang ini karena barang ini tuh kelebihannya ini. Jadi penjual lama-lama ngulik sendiri. Jadi kayak misalkan contohnya gini nih. Gua misalkan contohnya ini kan dari tahun 80-an kan. Kalau gue cuma taruh di feed doang, gue bilang jaket varsity kulit. Harganya 2 juta, orang bilang anjing jaket varsity kulit. Tapi kalau gue tambahin caption di tahun 80 di mana ini dulu cuman dibikin buat orang-orang yang MVP bla bla bla. Jadi ada storytellingnya, jadi mau nggak mau ngulik. Jadi kayak relate. Jadi mau nggak mau. Jadi dia pede dengan duit yang dia keluar, ternyata ada value-nya, ada ceritanya, ada story gitu. Sekarang gue penasaran dari ini kan barang-barang koleksi dari Grateful Dead. Yang lu cukup susah carinya dan cukup pricey yang mana? Ada 1. Selain ini ya, ini kan udah pasti Sabi nih. Oh yang tadi cerita ada search. Waduh. USA. Yes. Ini kan kelihatannya kayak biasa aja, tapi kalau tahu sejarahnya nih gokil. Jadi ini jaket namanya leather jacket by Michael Hoban. Jadi Michael Hoban ini desainer dari tahun 60-an. Dari dulu dia tuh udah ngedesain jaket-jaket kulit yang emang notabene sulit banget dibikin atau direplika sama orang. Kayak dia bikin font gini nih, tapi ternyata kalau dilihat dari dekat ini bukan sablon atau apa, ini kulit asli, kulit dibordir sama dia, benar-benar dia ngededikasiin sebuah jaket kulit ini kayak kanvas seniman. Kayak gini. Michael Hoban. Jadi Michael Hoban sambil ini research ya Michael Hoban ini desainer, correct me if I'm wrong, Cemio. Di tahun 60-an yang dimana klien-klien dia dulunya tuh kayak ada Frank Sinatra, terus ada si Jim Morrison, The Beatles. Terus habis itu. Tapi varsity semua atau bebas? Jaket kulit. Dia spesial jaket kulit. Makanya itu yang bikin dia terkenal karena dulu klien-klien dia tuh kliennya gila-gila. Orang jaket gitu-gitu juga. Ada, tapi dia emang spesialnya benar-benar leather jacket yang kayak varsity atau bomber kayak ini kan bomber kan ada bombernya kan. Gitu. Nah ini yang susah banget ada di Indonesia yang kayak nyari tuh emang benar-benar. Lu dapat di mana, Bis? Ini waktu itu dapat di Bandung. Gue nyamperin orangnya sendiri, Jadi kadang ada. Bukan Hobannya kan? Bukan. Pedagangnya jadi ada pedagang yang unik gitu. Jadi misalkan dia nawarin gue barang nih atau enggak dia ngupload barang. Dia tuh suka nyimpen barang aneh-aneh yang dia malas ngupload karena
karena malas dihubungin orang, malas apa. Jadi gue biasanya inisiatif gitu. Banyak ya penjual begitu ya. Malas dihubungin orang. Iya. Nah, terus gimana cuannya Junaidi? Yang niat-niat kayak misalkan contohnya gue nih inisiatif nih, Bang. Yang belum diupload di feed yang bagus-bagus ada nggak? Atau nggak pas gue nyamper ke pasar, Bang yang nggak dipajang ada nggak? Mau lihat dong. Itu kode ya? Kode serius beli nih, serius beli. Kasih aja ke rumahnya, bongkar nih, ada culik lagi. Ngeliat, oh ya udah akhirnya nawar-nawarannya di rumah ataupun nawarannya via WhatsApp gitu. Nah nanti kita akan juga ngeliatin gimana tuh styling dengan menggunakan beberapa varsity koleksi dari Grateful Deal kali ini ya. Nanti kita akan liatin. Tapi kalau dari lu sendiri, Boim nih dulu, Boim dulu ya. Varsity ini akan cocok dengan gaya-gaya seperti apa Im kalau dari kacamata lu? Karena dari sebenarnya dasarnya adalah vintage ya sebenarnya. Ya, jadi kita pakai style vintage om-om. Oh, vintage om-om. Ceritanya nanti mungkin akan gaya ceritanya dia dulu kuliah tahun 60-an gitu kan ya. Kayak ceritanya Boim menjadi mahasiswa tahun 60-an di Harvard. Yang pinter main baseball akhirnya dia dapat varsity kebanggaan. Yang cewek-cewek kan? Dibunuh cewek-cewek. Besok cewek pakai varsity nah, dia. Gimana nih Boim udah mau kita kuliahin nih di Harvard nih. Boleh ya? Kayaknya ayo aja tadi yang Satoru. Coba. Lebih Satoru daripada Satoru. Hah? Kok rasis? Muka gue nih. Muka tertentu dengan nama tertentu. Padahal Satoru orang India loh. Kenapa tersinggung sih? Iya. India. Satoru Chan namanya. Iya, Satoru Nainai. Satoru Nainai. Iya. Nanti kita lihat seperti apa SOB dan juga Grateful Deal bersama Bisma mencoba menggunakan baju-baju varsity Grateful Deal. Check it out. Itu dia tadi berbagai gaya menggunakan baju-baju varsity bersama dari Grateful Deal. Tenang, kita cuma minjam. Nggak dirampok ya. Ya tapi itu ya bisa seru banget ya. Ternyata varsity bisa dipakai dengan berbagai style ya sebenarnya ya. Dan bisa dipakai casual. Story-nya ternyata. Waduh, itu banget loh. Tapi yang gue paling nempel tuh adalah varsity itu bahwa apa yang tadi vintage itu 20 tahunan, antik itu 100 tahun. Itu penting banget ya. Jadi kalau dia masih kayak ini sekarang 2021. Kalau dia masih 2011 belum dibilang vintage. Belum dibilang vintage, baru 10 tahun. Ya. Nah kayak gue nih, lu lahirnya tahun 85, gue 89, vintage kita. Oh kita vintage. Jadi ada karakter individual vintage juga. Vintage people. 20 tahun ke atas vintage. Jarang juga ada orang antik. Dia kan lucky people, kita belum. Vintage people. Masih udah vintage udah. Oh udah vintage ya? 24. Oh iya vintage people. Vintage and lucky people. Oke. Tapi itu ya, tapi jangan lupa juga follow juga Instagramnya Grateful_Deal. Yes. Jangan lupa tadi yang jawab akunnya langsung Bisma. Jadi lu jangan coba-coba nawar dulu deh nanti di rudal. Suruh Sherlock. Belum di kalau suruh Sherlock gue udah kesel banget itu. Gelut gitu kan. Nah, terus yang kedua thank you banget buat minuman Ambiar sudah mengambiarkan acara SOB kali ini. Jangan lupa kalau mau nanya-nanya juga langsung komen di bawah atau boleh like, kalau nggak suka juga boleh dislike kontennya, nanti kasih ide kira-kira yang seru konten apa nih gitu ya. Biar di like apa ya. Yoi, jangan lupa di subscribe dan juga follow Instagram Bisma @bismadiandra. Terus apa lagi? Grateful_Deal, jangan lupa di follow. Oh gitu udah, segitu aja sih sebenarnya. Segitu aja ya. Sampai jumpa di SOB.